Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu walaupun melalui media sosial dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena semua itu gak bayar alias gratis. Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, saya merasa senang karena mendapatkan kesempatan untuk bisa presentasi di depan ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkanlah terlebih dahulu, nama saya Susanto, NIM 2020502087. Di sini izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang materi distributor pupuk cair pada CV Kaltara Palm Oil kepada ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semua selama beberapa waktu ke depan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan bisnis kita sehari-hari. Mari kita mulai. Latar belakang. Pertanian organik adalah sistem pertanian yang mengacu pada hal-hal yang bersifat alami yang menggunakan pupuk organik dari alam serta sedikit melakukan pengolahan tanah. Bahar 2007. Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang dianggap menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan sehingga merusak tanah yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas tanah. Sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek lahan dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan garis miring kondisi setempat. Jika memungkinkan, hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi, dan dalam sistem, salah satunya dengan penggunaan pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari alam, yang berupa sisa-sisa organisme hidup baik sisa tanaman maupun sisa hewan. Pupuk organik mengandung unsur-unsur hara baik makro maupun mikro yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Supaya dapat tumbuh dengan subur, beberapa jenis pupuk yang termasuk pupuk organik adalah pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, dan pupuk guano. CV Kaltara Palm Oil salah satu distributor pupuk organik cair di Kabupaten Malino yang sudah menjual
pupuk organik tersebut kepada petani atau pekebun kelapa sawit dan lain-lain. Distributor pupuk cair ini hanya melakukan kegiatan menjual dan pemasaran pupuk organik kepada petani dengan cara mendatangi petani karena sifatnya masih tahap uji coba. Hal ini melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang menganalisis keuntungan dan sistem pemasaran pupuk organik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Berapa besar keuntungan usaha pupuk organik cair pada CV Kaltara Palm Oil yang ada di Kabupaten Malinau? 2. Bagaimana fungsi pemasaran dan saluran pemasaran usaha pupuk organik cair tersebut pada CV Kaltara Palm Oil di Kabupaten Malinau? Studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Misalnya, rencana peluncuran produk baru. Beberapa perbedaan studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis atau business plan berdasarkan sumber data penelitian. Penyusun penelitian, tujuan dari studi kelayakan dan rencana bisnis, waktu penelitian dan biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing. Aspek pemasaran. Dalam sebuah studi kelayakan, bisnis aspek pasar dan pemasaran merupakan salah satu aspek yang paling penting. Karena aspek pasar dan pemasaran menentukan hidup atau tidaknya sebuah perusahaan di dalam industri. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam menganalisis studi kelayakan bisnis, aspek manajemen dan SDM penting dianalisis karena dalam menjalankan sebuah organisasi, manajemen satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan pekerjaan. Suatu organisasi selalu diibaratkan dengan sebuah tubuh. Apabila akan melakukan sebuah perubahan namun sebagian dari organ tubuh tidak siap untuk menerima perubahan tersebut, maka perubahan yang telah direncanakan tidak akan dapat dijalankan. Aspek teknis operasional. Langkah selanjutnya dalam penentuan kelayakan suatu rencana bisnis adalah menganalisis aspek teknis dan teknologi. Evaluasi aspek teknis ini mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknis bisnis, lokasi bisnis, dan letak perusahaan yang paling menguntungkan. Lalu dari kesimpulannya dapat dibuat rencana jumlah biaya pengadaan harta tetapnya. Aspek AMDAL. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Apakah membawa dampak negatif atau positif terhadap masyarakat sekitar atau sebaliknya, apakah masyarakat sekitar membawa dampak positif atau negatif terhadap perusahaan. Analisis yang dilakukan terhadap aspek ini bermanfaat untuk mengidentifikasi kelayakan bisnis yang dijalankan sesuai dengan standar lingkungan hidup yang ada. Salah satu media dari aspek ini adalah AMDAL, analisis dampak lingkungan, yang sedang dan telah dikembangkan di beberapa negara maju dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment atau EIA.
Aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan menganalisis tentang 1. Bentuk badan usaha yang akan dipergunakan. 2. Jaminan-jaminan yang bisa disediakan kalau akan menggunakan sumber dana berupa pinjaman. Berbagai akta, sertifikat, izin yang diperlukan, dan sebagainya. Aspek ekonomi sosial. Beberapa dampak yang akan mempengaruhi berbagai pihak tersebut, baik itu positif maupun negatif, sebagai berikut. 1. Bagi masyarakat, dampak positif yang diperoleh dari sebuah bisnis ditinjau dari aspek ekonomi adalah peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah, dampak positif yang diperoleh adalah memberikan pemasukan berupa pendapatan. Selain itu, dampak positif lain adalah pengaturan dan pengelolaan SDA yang belum terjamah. 2. Dampak negatif sebuah bisnis ditinjau dari aspek ekonomi adalah eksplorasi SDA yang berlebihan, masuknya pekerja dari luar daerah sehingga mengurangi peluang bagi masyarakat sekitar. 3. Dampak positif sebuah bisnis ditinjau dari aspek sosial. Dari tinjauan masyarakat secara umum adalah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. 4. Dampak negatif sebuah bisnis ditinjau dari aspek sosial. Dari tinjauan pemerintah adalah perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Aspek keuangan. Ada 3 keputusan penting dalam manajemen keuangan sebuah perusahaan, yaitu 1. Memperoleh dana atau keputusan pendanaan. 2. Penggunaan dana atau keputusan investasi. 3. Pembagian laba atau kebijakan dividen. Secara keseluruhan, penilaian aspek keuangan meliputi 1. Sumber-sumber dana yang akan diperoleh. 2. Kebutuhan biaya investasi. 3. Estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. 4. Proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. 5. Kriteria penilaian investasi. 6. Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Aspek finansial. Biaya investasi terbagi ada 3 komponen biaya, proporsi biaya investasi. 1. Pupuk. Biaya 144 juta. Proporsi biaya investasi 80%. Kedua, mesin bor. Biaya 20 juta, proporsi biaya 11, proporsi biaya investasi 11%. 3. Sewa tempat 15 juta. Biaya proporsi biaya investasi 8%. 4. Jumlah 179 juta rupiah. Biaya operasi. 1. Biaya variabel. Terdiri dari komponen biaya, dan proporsi. 1. Sewa mobil 36 juta. Proporsi 57%. Ongkos pengiriman biaya 18 juta, proporsi 33%. 2. Biaya tetap. Komponen biaya tetap terdiri dari komponen biaya, dan proporsi. 1. Tenaga kerja. Biaya 96 juta rupiah, proporsi 42%. Listrik. Biaya 7.200.000, proporsi 3%. Air, biaya 2.400.000, proporsi 1%. Pulsa 1.200.000, proporsi 1%. BPJS Ketenagakerjaan 9 juta,
936.000 proporsi 4%. 5. Biaya penyusutan 7.200.000 proporsi 3%. 7. Pajak 103.680.000 rupiah proporsi 46%, jumlah 227.616.000 rupiah. Penerimaan benefit usaha terdiri dari komponen penerimaan, jumlah fisik satuan, harga satuan, rata-rata penerimaan. Komponen penerimaan pupuk cair, jumlah fisik 2.400 satuan liter, harga satuan 160.000, rata-rata penerimaan 384 juta. 2. Komponen penerimaan pengeboran, jumlah fisik 38.400 satuan pokok, harga satuan 10.000, rata-rata penerimaan 384 juta. Jumlah 768 juta. Analisis pendapatan. Pendapatan merupakan selisih penerimaan yang diperoleh dari usaha CV Kaltara Palm Oil dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pengusaha. Berdasarkan biaya total, dalam kurung dengan memperhitungkan semua biaya, rata-rata pendapatan dari CV Kaltara Palm Oil adalah sekitar 64 juta rupiah per bulan, dikurangi biaya pengeluaran sebesar 26.550.000 rupiah, yaitu sebesar 37.450.000. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.